Baik, Pastor Yopi, kami persilakan Pastor. Materi Apakah suara saya terdengar? di Aceh sangat baik, Pastor. Terima kasih. Saya minta dibantu untuk dibagikan materinya. Iya, ini dia. Mohon maaf tampilan PowerPoint-nya kurang begitu menarik karena dibuat dengan terburu-buru sehingga nanti di slide-slide berikutnya itu ada beberapa hal yang tidak melewati proses edit yang baik, tapi mudah-mudahan poin-poinnya bisa ditangkap. Ah, saya diberi judul menjadi Veronica, Veronica di zaman ini. Dan teks bacaan yang menggambarkan siapa itu Veronica itu ada pada Injil Markus bab 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya bisa bacakan beberapa ayat di antara itu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang-orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kisah perempuan yang sakit pendarahan dalam tradisi gereja itulah yang disebutkan sebagai Veronica yang akan kemudian di dalam kisah sengsara Tuhan Yesus itu mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah. Jadi kisah yang kita bacakan dari Injil Markus itulah Veronica yang menurut tradisi gereja, pendapat para teolog Katolik menyebutkan tokoh wanita yang sakit pendarahan itu, orang itu adalah Veronica yang kemudian karena jasa Tuhan menyembuhkannya dari sakit penyakit yang ia derita, membalas kebaikan Tuhan itu dengan mengusapi wajah Tuhan yang berlumuran darah. Jadi itu kutipan ayat pada judul itu hanya untuk menunjukkan bahwa Veronica dalam kitab suci adalah tokoh yang disembuhkan Tuhan dari sakit pendarahannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi sumber yang akan menjadi dasar pembicaraan kita malam ini diambil dari buku ini, Veronica atau Wajah Kudus Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi ide pokok soal buku ini adalah dia membuat paralel atau membuat ekuivalen antara Veronica, wajah Tuhan Yesus, bahkan kehadiran Tuhan itu sendiri sebagai satu dan sama. Jadi berdoa mohon perantara doa Veronica itu setara dengan berdevosi wajah kudus, setara juga dengan kehadiran Tuhan. Sehingga semacam ada ekuivalensi antara Veronica, wajah kudus Tuhan, dan kehadiran Tuhan sendiri. Itu kira-kira ide pokok dari tulisan ini. Makanya dia beri judul Veronica atau The Holy Face atau Our Lord Jesus Christ. Sehingga
Dia membuat satu paralelisme kesetaraan antara Veronica, wajah kudus, dan Tuhan sendiri. Nanti akan kita lihat penjelasan-penjelasannya pada slide-slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kemiripan yang dimaksudkan itu bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman ingat kembali apa yang terjadi pada perayaan menghormati orang kudus Maria Magdalena, itu Paus Paus Fransiskus pada tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat, itu meningkatkan penghormatan kepada Maria Magdalena dari peringatan menjadi pesta. Dan di situ dia diberi gelar sebagai Apostles of the Apostles, Rasul untuk para rasul. Mengapa dia disebut rasul untuk para rasul? Karena Maria Magdalena sendiri tidak mengalami panggilan Tuhan secara langsung. Maria Magdalena membawa diri untuk menjumpai dan bertemu dengan Tuhan. Kalau dibandingkan dengan panggilan para rasul, mereka mengikuti Tuhan karena Tuhan memanggilnya. Tuhan memanggil mereka dengan nama masing-masing. Tapi kalau Maria Magdalena, dia datang dengan inisiatifnya lalu mengikuti Tuhan. Dan karena itu kebangkitan untuk pertama kalinya ditampakkan ke Maria Magdalena. Lalu pesan itu disampaikan ke Maria, pergilah dan katakanlah kepada murid-murid yang lain, aku telah bangkit. Sehingga dia menjadi rasul bagi para rasul. Dia menjadi orang pertama yang membawa pesan kepada para rasul. Makanya gelar itu disematkan kepadanya, Apostle of the Apostles. Nah, itu coba ingat-ingat konsep itu. Maria Magdalena datang dengan sendirinya, lalu karena inisiatif itu Tuhan memberikan kepadanya penampakan pertama kali setelah kebangkitan. Veronica itu punya kemiripan dengan cerita Maria Magdalena. Dia tidak dipanggil. Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus dalam kisah yang kita bacakan tadi, tiba-tiba Veronica datang menghampiri dan menjumpai Tuhan dengan sendirinya, dengan inisiatifnya. Lalu karena inisiatif dan cinta yang besar itulah Tuhan menganugerahkan kepada dia wajahnya dalam secari kain yang ia gunakan untuk mengusapi wajah Tuhan. Sehingga lihat semacam ada kemiripan kisah pada Maria Magdalena yang datang dengan sendirinya mengikuti Tuhan. Lalu karena inisiatif dan kasih itu dibalas dengan kasih yang besar dari Tuhan kepada Maria Magdalena, menampakkan diri pertama kali kepada para rasul, yaitu Maria Magdalena, untuk nantinya diteruskan kepada rasul-rasul lainnya. Veronica pun demikian. Dengan inisiatifnya dan kepercayaannya, dia berujar, asalku jamah jubahnya, maka aku akan mengalami kesembuhan. Inisiatif itu mendatangkan berkat baginya, juga kenangan yang tak pernah terbandingkan dalam sejarah kehidupan apapun, memiliki wajah dan rupa Tuhan sendiri. Sehingga itu yang disebutkan bahwa Maria Magdalena itu punya peran penting dalam kehidupan para rasul. Lalu Veronica pun itu tidak dipanggil, tapi punya peran penting dalam kehidupan orang-orang Roma sendiri. Nah, diceritakan dalam buku itu yang telah kita lihat di awal, disebutkan bahwa kehadiran Tuhan itu pada masa saat ia mengalami kisah sengsara, itu ditolak untuk tidak boleh memasuki kota Roma. Tapi justru peran Veronica akhirnya membuat kehadiran Tuhan itu seolah diterima.
Karena pada waktu itu nanti dalam slide-slide berikutnya, Kaisar Tiberius mengalami juga sakit yang dinamakan sakit kusta. Lalu terdengar cerita bahwa ada seorang pengikut Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit penyakit dengan wajah Tuhan yang tergambar di kain yang ia gunakan untuk mengusapi wajah Tuhan. Lalu Kaisar Tiberius berkata, panggillah orang itu. Lalu Maria Veronica dipanggil, dan saat berjumpa dengan Kaisar Tiberius, menurut kisah dalam buku itu, Kaisar Tiberius itu mengalami kesembuhan. Dan sejak saat itu, seolah kehadiran Tuhan diterima di dalam kekaisaran Romawi karena kesembuhan Kaisar Tiberius. Sehingga Veronica seolah membawa kehadiran Tuhan masuk ke dalam wilayah yang tadinya itu ditolak, yang tadinya tidak mau mengikuti dan mengenal Tuhan sendiri. Mirip seperti kisah Maria Magdalena membawa pesan kebangkitan kepada para murid yang lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi itu disebutkan pada sumber yang saya beri tanda bahwa secari kain yang digunakan oleh Maria Magdalena untuk mengusapi wajah Tuhan itu itu berada di Basilika Santo Petrus di Vatikan hingga saat ini. Itu keterangan historis yang bisa kita lihat melalui tulisan ini. Dilanjutkan ke slide berikutnya, kita lihat beberapa keutamaan pada Veronica yang kemudian bisa juga menjadi inspirasi untuk masing-masing kita. Disebutkan di dalam uraian itu bahwa Veronica memiliki keutamaan ketergerakan hati melihat penderitaan Tuhan, moved by compassion. Itu disebutkan secara jelas bahwa yang membuat Veronica akhirnya mengusapi wajah Tuhan adalah keutamaan ketergerakan hatinya. Dan kalau teman-teman sekalian membaca Injil, hampir pasti akan menemukan keutamaan ini dalam diri Tuhan Yesus. Di setiap mujizat yang dilakukan Tuhan, selalu akan muncul kata ini, Yesus tergerak hatinya lalu menolong orang ini dan orang-orang demikian. Selalu dalam kisah penyembuhan dan mujizat yang dibuat Tuhan, selalu akan ada keutamaan itu. Yesus tergerak hatinya. Dan rupa-rupanya keutamaan itu juga dihidupi oleh Veronica. Nah, ini keutamaan yang menurut saya penting untuk dikembangkan sebagai bagian dari kehidupan iman. Kalau kita bertanya, kira-kira keutamaan ketergerakan hati itu apa? Kalau orang mau membahasakan secara definisi, tentu masing-masing kita punya gambaran dan penjelasan tentang keutamaan ketergerakan hati itu apa. Tapi pada kesempatan ini saya bagikan pemahaman saya soal ketergerakan hati itu dalam bahasa yang agak umum sering disebut sebagai subjektivasi. Subjektivasi itu apa? Orang keluar dari diri, mengalami sesuatu yang terjadi pada orang lain, lalu kembali ke dalam dirinya untuk menentukan saya mau buat apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya bantu. Nah itu didasari oleh kata gerak, tergerak hati. Itu tidak hanya perasaan, itu tidak hanya melulu pada aspek psikologis dan feeling, tapi semacam ada discernment, ada satu keputusan di situ. Saya buat apa? Apa yang harus saya lakukan untuk
menolong atau berpartisipasi dalam satu kejadian tertentu. Jadi ketergerakan hati itu bukan soal perasaan, bukan soal feeling, tidak hanya menekankan aspek psikologis, tapi ada discernment, ada satu keputusan untuk membuat satu tindakan konkret. Seolah masuk dalam satu kejadian, lalu dengan peristiwa masuk pada kejadian itu, diputuskanlah satu tindakan konkret. Saya harus buat apa? Dan itulah yang terjadi pada Veronica. Dia melihat Yesus yang berada dalam sengsara salib, lalu dengannya ada ketergerakan hati keluar dari diri untuk masuk, seolah-olah merasakan penderitaan Tuhan. Lalu dengan itu bertanya pada dirinya, saya buat apa? Harus buat apa untuk menolong Tuhan? Yang ada pada saya hanyalah sapu tangan. Kira-kira kita bisa gambarkan seperti itu. Biarlah saya mengusapi wajahnya yang berlumuran darah. Jadi perbuatan yang kecil dan sederhana, tapi maknanya cukup mendatangkan berkat dan juga terukir dalam sejarah yang tak pernah terlupakan dalam kisah keselamatan iman kita. Jadi kira-kira itu keutamaan ketergerakan hati yang ada pada Veronica. Kita bisa membayangkan itu dalam pengertian masing-masing kita. Juga disebutkan di dalam uraian yang saya beri tanda, kejadian kisah sengsara Tuhan bertemu dengan Veronica itu seolah sudah direncanakan sejak awal. Seolah Tuhan memang menempatkan Veronica di dalam kisah sengsara itu sebagai figur untuk menjadi inspirasi iman bagi banyak orang. Sehingga disebutkan bahwa rumah Veronica itu persis berada pada jalur di mana Yesus akan melewati dan menjalankan masa-masa sengsaranya itu. Sehingga interpretasi yang bisa kita buat dengan membaca keterangan itu adalah Veronica berada di jalan Allah. Veronica berada di dalam bimbingan Tuhan. Dia berada di dalam terang yang Tuhan tunjukkan padanya untuk dihidupi. Nah, kalau kita bertanya, kira-kira makna apa yang bisa kita petik dari keterangan itu? Bahwa Veronica berada di jalan Allah. Keyakinan iman yang sama itu tentu perlu kita miliki. Semua kita ada di dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan. Kadang-kadang berada di jalan Tuhan itu punya satu kecenderungan untuk sedikit menyimpang, untuk sedikit mengikuti navigasi kehendak hati dan bahkan juga dorongan naluri masing-masing, tapi berada di jalan Allah itu seolah menjadi patokan utama. Dan sering yang paling kelihatan di dalam iman kita adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu seolah membawa kita kembali. Ayo masuk lagi di dalam jalurnya untuk kembali kepada Tuhan, berada pada bimbingannya. Jadi seolah ada tendensi, ada kecenderungan di mana kita menyimpang karena naluri, karena ego, karena hasrat, dan juga karena kecenderungan-kecenderungan lainnya, itu seolah kita menyimpang dari jalan Allah. Sakramen rekonsiliasi itu seolah membenarkan kembali perjalanan untuk kembali pada koridornya. Jadi dalam keyakinan yang sama, semua kita berada di dalam jalur dan jalan bimbingan Tuhan. Dan itu perlu disadari apakah jalan yang saya lalui benar masih berada di dalam jalan Tuhan. Dan yang biasanya menerangkan itu adalah refleksi-refleksi kita saat kita hadir dalam sakramen rekonsiliasi. Jadi itu kira-kira tafsiran yang bisa kita buat dengan membaca keterangan Veronica berada di jalan Tuhan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu juga disebutkan keutamaan lain pada Veronica.
Dia tidak hanya memiliki keutamaan ketergerakan hati, tapi juga keberanian. Bisa dibayangkan, ada pada serdadu, prajurit-prajurit tentara Romawi yang berdiri untuk mengawal Yesus sampai pada titik di mana ia harus menjalani hukumannya. Di dalam pengawalan itu, Veronica berhasil menerobos barisan para prajurit untuk mengusapi wajah Tuhan. Itu tentu dilandasi oleh keberanian, tentu dilandasi oleh cinta yang mendalam. Sehingga ini keutamaan lain yang memang perlu juga didalami dari pribadi Veronica, keberanian, cinta yang besar untuk Tuhan. Itu menarik kalau kita coba merenungkan dalam kaitan dengan kehidupan panggilan iman kita. Seringkali kita justru takluk pada tekanan-tekanan, bahkan juga hasrat-hasrat pribadi itu membuat Yesus menjadi semakin kecil ketimbang hasrat, keinginan, dan ego pribadi. Tapi Veronica justru menunjukkan bahwa Tuhan harus semakin lebih besar seperti ungkapan Yohanes Pembaptis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini ada beberapa keterangan soal nama Veronica. Itu disebutkan dalam tradisi, juga diakui oleh gereja. Nama aslinya itu Berenicia. Nah, Berenicia ini itu kemudian nanti dalam pelafalan, dalam penerjemahan dari Yunani ke Latin, itu ada sedikit perubahan fonem, cara pengucapan. Huruf B itu agak sedikit diucapkan menurut konteks setempat menjadi huruf V. Jadi yang harusnya Berenicia, B-nya lalu diubah menjadi V, jadi Verenica, lalu dalam perkembangan kemudian menjadi Veronica. Itu kira-kira keterangan yang tertulis di dalam sumber ini, bahwa nama aslinya menurut tradisi Yunani itu Berenicia, tapi kemudian karena pelafalan saat penerjemahan dari Yunani ke Latin itu kemudian diucapkan menjadi Veronica. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini ada beberapa etimologi yang juga menarik untuk lihat dari nama Veronica. Veronica itu dibagi dalam dua komponen. Vera yang berarti true, yang berarti benar, dan icon atau image atau gambar. Jadi semacam menunjukkan bahwa nama Veronica itu datang dari dua padanan, Vera dan icon, yang berarti gambar yang benar. Itu seolah menunjukkan bahwa ada keserupaan antara gambar wajah Tuhan yang ia dapatkan saat mengusapi wajah Tuhan sendiri dengan nama yang memang seolah sudah dipersiapkan dari sejak awal mulanya. Veronica yang berarti gambar yang benar. Di tangan itulah kemudian dia mendapatkan lukisan wajah Tuhan yang menjadi warisan iman yang diturun-temurunkan hingga saat ini. Jadi nama itu, coba kalau kita sedikit masuk ke dalam persoalan nama, ada perubahan dari Berenesia menjadi Veronica. Dan perubahan itu justru semakin menjadi lebih positif, semakin menggambarkan dan bahkan menjadi instrumen yang menunjukkan bahwa Tuhan boleh nampak lewat pribadi Veronica. Maka saya lalu merenung-renung nama atau bahkan identitas masing-masing kita itu in the making, dalam proses. Dia berproses untuk harusnya menjadi lebih baik. Dia berproses untuk seharusnya menjadi lebih positif. Dan itu kira-kira yang juga dialami oleh Veronica. Dari yang bernama Berenesia,
dengan konteks kebudayaan pada zaman itu. Lalu setelah ditransliterasi ke dalam bahasa Latin, dia menemukan makna baru, Vera, icon, Veronica, sebagai gambar yang benar. Itu mengingatkan kita pada kisah penciptaan manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sehingga Veronica menjadi gambaran besar masing-masing kita. Kita memiliki juga di dalamnya gambar dan rupa Allah yang seharusnya diwujud nyatakan dalam perilaku, dalam tindakan-tindakan kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasan lanjutan dari apa yang sudah saya sebutkan, bahwa ada perubahan dari huruf B menjadi huruf V, harusnya Berenes ya, tapi karena dilafalkan menurut konteks orang-orang Latin, B tadi akhirnya menjadi huruf V sehingga berubah menjadi Veronica. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini nama Veronica itu akhirnya menjadi satu wadah dari tadi etimologi yang kita lihat. Vera, icon, gambar yang benar, itu seolah menjadi wadah untuk darinya menampilkan wajah Tuhan dalam apa yang kita sebut sebagai ikon wajah Tuhan yang kita devosikan. Itu justru dalam cerita yang diungkapkan oleh tokoh dalam kisah buku ini, dia menunjukkan bahwa itu bukan sekedar gambar, itu bukan sekedar representasi, tapi itu menghadirkan secara nyata kehadiran Tuhan secara istimewa. Jadi gambar yang ada pada secari kain yang dimiliki oleh Veronica itu bukan hanya sekedar lukisan, bukan hanya sekedar satu catatan sejarah, tetapi dia menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Sehingga ada paralelisme antara, ekuivalensi antara wajah Tuhan dalam lukisan dan kehadirannya secara nyata lewat lukisan itu. Sehingga melihat lukisan wajah kudus Tuhan tidak hanya berarti melihat gambar dan catatan sejarah, tapi melihat kehadiran Tuhan secara real lewat gambar dan wajah Tuhan itu. Nah, itu mirip menurut buku ini, mirip seperti salam pada doa Bunda Maria. Hail Mary full of grace. Kalau teman-teman perhatikan, ada dua bagian di situ. Hail Mary full of grace. Hail Mary itu menunjuk pada nama, full of grace itu menunjuk pada nama lain dari Bunda Maria. Jadi Hail Mary dan full of grace itu menunjukkan bahwa Bunda Maria itu adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan rahmat. Atau bisa juga disebut orang yang dipenuhi dengan rahmat itu siapa? Bunda Maria. Jadi Hail Mary full of grace itu sebenarnya mengungkapkan nama dan juga kualitas dari pribadi Bunda Maria. Dia disebut sebagai Hail Mary, Hai Bunda Maria, tapi juga dengan kata lain Bunda Maria itu adalah pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita beri satu contoh untuk lebih membawa kita dalam pemahaman yang lebih jelas soal dua nama pada satu pribadi itu. Saya dikenal dengan nama Pastor Yohanes Akoit, tapi kemudian saya menggunakan nama Yopi. Tapi saat orang mendengar nama Yopi, kualitas yang disebut sebagai pastor itu melekat juga di dalam nama yang saya gunakan saat ini. Nah, contoh itulah yang akhirnya disematkan juga kepada Bunda Maria. Hail Mary, full of grace. Jadi, nama lain dari Bunda Maria itu adalah yang dipenuhi oleh
Roh Kudus. Contoh itu juga yang diterapkan ke dalam kehidupan Veronica. Antara Veronica dan wajah kudus Tuhan itu seolah berada di dalam wadah untuk saling ditampilkan. Veronica lewat keutamaan-keutamaannya, kedekatannya dengan Tuhan, itu dengan sendirinya menampilkan juga cerita tentang wajah kudus Tuhan. Nah, dengan kata lain, saat kita mendalami kisah-kisah seperti ini, kemudian kita diingatkan bahwa ada juga imago Dei di dalam diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menampilkan wajah Tuhan di dalam diri kita masing-masing lewat karya, lewat paguyupan-paguyupan doa yang kita lakukan saat ini, dan juga melalui kegiatan-kegiatan dan keutamaan-keutamaan kita masing-masing. Slide berikutnya. Ya, lewat lewat keutamaan yang ada dalam diri Bunda Maria, mujizat terjadi. Seperti sudah saya sebutkan di awal tadi, Kaisar Tiberius itu mengalami kesembuhan, dan inilah alasan mengapa Veronica diterima dan ditatahkan secara agung di Kekaisaran Romawi pada masa itu. Diteruskan ke slide berikutnya. Veronica wafat dan reliknya tersimpan sebagai kekayaan gereja di uh, Vatikan Roma, Basilika Santo Petrus. Saya akhiri penjelasan saya kembalikan kepada moderator.